Oke, silakan, silakan. Oke, lanjut ya Mas. Jadi eh, pelanggaran yang dilakukan ini kode etik pasal 2 dan pasal 9 KAJ. Karena di sini kode etik jurnalistik ini melanggar prinsip prinsip perlindungan privasi narasumber dan dengan menggunakan kekuatan fisik juga dan kurangnya sensitivitas terhadap pengalaman traumatik. Jadi dari video video yang beredar bisa dipastikan bahwa jurnalis Indonesia belum secara konsisten menegakkan dan menaati kode etik jurnalistik juga dalam segala situasi dan semua kasus yang ada. Jadi jurnalistik masih ada yang kurangnya menghormati hak privasi terhadap korban-korban yang ingin diliput. Selanjutnya dibacakan oleh teman saya. Mic-nya belum dibuka ya, kelihatannya. Suaranya belum keluar. Mic yang berbicara coba dibuka. Iya, Mas. Lalu analisis kasus pengerusakan kamera wartawan oleh Ariel Noah menggarisbawahi pentingnya mematuhi kode etik jurnalistik, perlunya menghormati privasi narasumber, menghindari kekerasan, dan mempertimbangkan sensitivitas terhadap pengalaman traumatis menjadi sorotan utama. Kasus ini menjadi panggilan untuk lebih memperkuat penegakan etika jurnalistik, memastikan bahwa liputan tidak hanya akurat tetapi juga menghormati hak-hak individu. Dengan mengambil pelajaran dari kasus ini, pentingnya bagi semua pihak, terutama media dan jurnalis, untuk memperbaiki praktek jurnalistik, menjaga profesionalisme, dan meningkatkan pemahaman serta penerapan kode etik untuk melindungi integritas jurnalisme di masa mendatang. Lanjut, Deo. Suaranya belum keluar ya, kelihatannya belum dibuka mic-nya. Mas, maaf saya tadi nggak on cam lagi di kamar mandi ini, Mas. Iya, silakan, silakan. Saya yang ambil aja deh Mas. Jadi dari
pelanggaran kode etik jurnalistik ini kan tadi melanggar pasal 1, 2, dan 3. Jadi melanggar pasal 1 yang pertama itu yakni wartawan itu beretikat buruk dalam melaksanakan tugasnya. Jadi wartawan banyak yang sengaja secara melakukan tindakan yang tidak baik demi kepentingan sepihak sehingga menimbulkan kerugian bagi korban. Kemudian pasal 2 ini hampir memiliki poin-poin yang sama pasal 1, yaitu wartawan tidak melaksanakan tugas jurnalistik secara profesional. Karena tadi dapat dilihat bahwa wartawan itu membenturkan kamera ke bagian tubuh. Selain itu juga ada wartawan yang menghalangi narasumber untuk masuk ke mobil pribadi dan juga mengeluarkan kata-kata makian terhadap Ariel. Nah, kemudian juga pada pasal yang ketiga, setiap narasumber ini harusnya memiliki haknya untuk meminta penundaan penyiaran berita. Karena dalam penyiaran berita yang menyangkut kasus terhadap korban harus memiliki izin dan juga harus menaati dan menghormati privasi yang ada di dalamnya. Kemudian yang pasal ke-7, pelanggaran yang pada pasal ke-7 dalam kode etik jurnalistik, wartawan masih banyak melakukan tindakan memaksa untuk berbicara. Kemudian juga pada pasal yang ke-9, yang mana itu kan seorang jurnalis harus bisa menghormati hak narasumber dalam kehidupan pribadinya. Jadi berita ini dibuat nggak boleh bertujuan hanya untuk kepentingan sepihak saja. Kesimpulannya ini, ya, jadi wartawan semua pihak tuh boleh berharap sama ketiga artis tersebut. Tapi semua pihak tidak boleh punya cara untuk mempunyai hak juga untuk maksa mereka bicara atau mengakui sesuatu yang bersifat privat. Apalagi jika hal itu diharapkan dan dilakukan di publik seperti itu. Udah Mas, itu aja Mas. Sekian Ya, eh, baik. kawan-kawan. Untuk kelompok Kevin dan kawan-kawan ya sudah menyajikan ya, yang memang satu hal bisa kita tangkap itu sebetulnya kasus ini memang sudah cukup lama ya, bahkan mungkin sudah banyak yang lupa ya. Sebetulnya kasus ini juga dari sisi lain ya, dari sisi lain ini kan berkaitan juga dengan infotainment. Jadi banyak sekali pekerja media di bidang infotainment itu memang kurang memahami ya, kurang memahami kode etik ya, kebanyakan. Bahkan di Dewan Pers itu infotainment tidak masuk sebagai ranahnya produk jurnalistik, bahkan ya dinyatakan seperti itu. Tapi di sisi lain juga ada kasus lainnya itu berkaitan dengan penyebaran videonya ya. Nah, videonya ini juga cukup heboh ya, karena kan sebetulnya banyak yang dirugikan ya, bukan hanya korbannya tapi juga anak-anak juga gitu ya, anak-anak atau di sisi lain ya orang yang belum dewasa lah ya, yang kemudian menyaksikan ya. Dan apalagi itu sampai sekarang juga masih ada sebetulnya kalau di media yang bisa dibuka lah ya. Artinya video-video itu sebetulnya memang menunjukkan kecerobohan ya dari korban sekaligus juga pelaku gitu ya. Mereka ini kan secara tidak langsung, tidak sengaja juga ya, ponselnya itu berpindah ke orang yang lain ya, orang ketiga. Nah itulah mereka sebetulnya kerugiannya ya, menyimpan video-video yang sebetulnya privat ya. Tadi kan terkait dengan privat ya, memang ini privat ya, ranahnya privat, tapi karena sudah disebar, di-share ya, itu sebetulnya yang harusnya dihukum duluan itu sebetulnya bukan orang yang ada di video, tapi penyebarnya ya. Penyebarnya ini diduga itulah orang yang
punya akses ke ponsel itu ya waktu itu ya. Ponselnya itu kalau nggak salah di servis ya atau seperti apa gitu. Nah itu bisa diambil tuh gambar-gambar yang mungkin sudah di-delete ya atau karena dia rusak dia tidak bisa buka, dia masuk ke ranah servis ya. Tapi kemudian videonya itu masih bisa dibuka gitu ya. Nah itu yang jadi masalah juga. Jadi hak-hak privat itu memang harus dikedepankan, khususnya kalau kita lihat ya masyarakat pada umumnya tidak sadar gitu ya bahayanya eh, memori ya, memori di device itu walaupun kita sudah merasa dihapus itu ternyata masih bisa dibuka ya. Kalau secara teknologi itu masih memungkinkan. Ya kira-kira begitu. Kalau misalnya ada yang lain mau memberikan eh, penilaian silakan ya. Kelompok lain gitu ya. Ada yang mau memberikan argumen terkait dengan penyajian dari kelompok Kevin ya. Kevin dan kawan-kawan silakan. Ya kalau ini mungkin tinggal ditutup ya oleh Kevin dan kelompoknya silakan. Oke, sekian pemaparan materi diskusi dari kelompok kami. Terima kasih. Baik, terima kasih Kevin dan teman-teman. Kita selanjutnya ke kelompok ketiga ya, kelompok